manusia itu memang unik, lebih tertarik dengan di luar dirinya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kalau kita lihat dari sisi disiplin ilmu, astronomi itu berabad-abad yang lampau itu sudah jadi sebuah disiplin ilmu. Padahal itu mempelajari makhluk atau benda yang jaraknya bisa jutaan kilometer, jutaan tahun cahaya dari kita. Tapi psikologi menjadi sebuah disiplin ilmu itu baru sekitar 1,5 abad yang lampau. Belum lama menjadi anak bungsu dari filsafat yang mandiri menjadi satu disiplin ilmu. Itu tentang diri sendiri, jadi manusia itu baru nyadar dia tertarik dengan bintang, matahari yang jauh dari dirinya, baru kemudian lebih spesifik mempelajari dirinya. Nah, padahal kalau kita ingin mengubah dunia itu justru dimulai dari diri kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tema kita ini memang lebih banyak berbicara tentang diri. Ini bagian dari keterampilan jiwa sebenarnya. Agar kita memiliki keterarahan. Nah, sahabat sekalian, setiap hari kita menjalani rutinitas. Nah, ini kalau teman-teman ada yang mau sharing, umumnya sehari-hari ngapain aja? Coba. Dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, ada yang mau sharing? Atau coba sambil pilihannya dua, teman-teman menyampaikan secara lisan atau tuliskan. Bangun, setelah bangun ngapain terus sampai tidur. Umumnya setiap hari apa saja? Umumnya. Silakan. Bisa di kolom chat atau silakan untuk menyampaikan. Ada yang mau sharing? Baik Pak Indra. Silakan. Bangun tidur, sholat, beres-beres, minum kopi ya. Yeah. Lalu baca-baca. Yeah. Lalu aktivitas sehari-hari, makan siang, makan sore, ibadah, non tidur lagi nih. Tapi kebanyakan rutinitasnya mungkin itu aktivitas sehari-harinya. Makasih Pak Indra. Oke, makasih Kang Rustana. Adi, bangun, ngopi, rutin ngopi ya Pak Rustana Adi. Panggilannya Pak Adi atau Rustana nih? Pak Adi, Pak Indra. Pak Adi ya. Oke. Ini tukang ngopi kayaknya ini nih. Sehingga termasuk yang disebutkan tadi. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang lebih variatif lagi? Sehari-harinya biasanya? Atau mau di kolom chat? Silahkan. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kerja kadang sambil main sosmed, YouTube. Wah. Oke. Ada aktivitas yang biasanya berulang. Pertanyaannya kemudian, kerutinan itu, sesuatu yang berulang-ulang itu, juga berpotensi menciptakan kebosanan. Jadi bosan gitu aja. Adakah yang pernah merasa gini-gini aja ya hidup begitu? Ada? Kayaknya gini-gini aja berulang-ulang setiap hari. Gitu lagi. Ada ya? Masya Allah. Nah, kalau sampai begitu ya, yang perlu kita evaluasi, kenapa dalam setiap hari itu kita tidak memiliki gairah ketika bangun yang menjadikan kita bersemangat untuk menjalani hari. Bisa jadi kita mengulang-ulang hal yang sama, tapi kita menjalaninya dengan senantiasa penuh semangat. Atau karena pengulangan itu kita jadi, ya ini mah udah ketemu polanya, udah biasa dah. Begitu. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Kok saya sulit bahagia dengan keadaan sekarang ya? Gimana caranya biar bisa hidup lebih bermakna? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini
banyak menjadi pertanyaan manusia modern. Hidupnya canggih, tapi jiwanya makin ringkih, bingung terkait dengan meaning of life, makna hidupnya, dia kebingungan untuk menentukan makna hidupnya. Seolah ya mengalir begitu saja, tapi nggak ada rasa, feel-nya tuh nggak dapat. Bahaya kalau kemudian hidup dalam jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian muncullah saat ini ada sebuah konsep dari Jepang awalnya, dan nanti kita kombinasi juga dengan kekhasan kita di Indonesia terutama. Kalau di Jepang disebutnya ikigai. Apa itu ikigai? Tadi ada teman-teman juga mungkin yang udah searching dan sebagainya. Atau ada yang pernah ke Jepang, teman-teman? Ada? Belum? Oh, kalau belum berarti sama kita ya. Kalau ke Jepangnya belum. Waktu beberapa waktu lalu ada acara ke Jepang, pas sayanya nggak bisa. Bentrok. Tapi dengan buku, dengan ikut training, dengan pembelajaran, dengan teknologi, ya waktu dan tempat seolah bisa dilipat. Dan kita bisa belajar banyak meskipun kita belum ke sana. Nah, ada contoh nih, ada Jiro Ono namanya. Dia seorang chef sushi bintang 3. Michelin paling tua di dunia. Beliau usianya paling sepuh di antara para chef, dan beliau yang ketika Obama ke Jepang yang menghidangkan tuh beliau. Yang menarik di usianya yang sudah sangat sepuh, beliau bangun senantiasa paling pagi hari, dan kemudian kalau beliau ke pasar untuk memilih ikan yang paling segar untuk dihidangkan. Dan beliau menjalaninya dengan enjoy, menikmati itu seperti flow gitu. Wow, menikmati prosesnya. Nah, sehingga dianalisis bahwa beliau sudah menemukan ikigainya. Yang bahkan sampai usia sudah sepuh pun tetap produktif, aktif, produktif, dan menikmati kehidupan tersebut. Ada sebuah buku yang membahas tentang ikigai. Dan menjelaskan bahwa di dunia ini ada 5 zona biru di dunia. Ada Okinawa, Jepang, Sardinia, Italia, Loma Linda, California, Semenanjung Nicoya, Costa Rica, dan Ikaria, Yunani. Yang disebut zona biru ini karena angka harapan hidupnya paling tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, untuk yang di Jepang itu di Okinawa. Dan ini yang kemudian di antara rahasia mereka berdasarkan kajian para peneliti di Okinawa itu adalah ikigai. Nah, ikigai, jadi berdasarkan penelitian ditemukan Pulau Okinawa ini angka harapan hidupnya jauh lebih tinggi dibanding dengan penduduk Jepang pada umumnya. Bahkan banyak yang usia di atas 100 tahun itu masih produktif. Ketika diteliti, ternyata kekhasannya mereka itu biasanya memiliki bergabung dalam komunitas Moai namanya. Jadi punya kelompok kecil yang mereka berkomunikasi secara intens, ada pertemuan rutin setiap pekan dengan kelompok kecilnya itu. Kemudian mereka juga saling menolong, saling membantu ketika ada anggota grup kelompoknya itu yang misalkan sakit. Mereka saling membantu, saling menolong, saling support. Dan mereka ada jadwal rutin untuk pertemuan setiap pekannya. Dan itu komunitas itu menjadi semacam termasuk di antara jangkar aktivitas kehidupannya.
Kemudian dari sisi pola makan, mereka berhenti sebelum kenyang. Piringnya kecil, jadi makannya berarti nggak banyak. Piringnya kecil dan mereka memang rutin banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi dari sisi makanan, pola makan, pola sosial itu sudah bagus. Dan ada satu lagi yang menurut para pakar ini jadi rahasia mereka, bahkan dalam usia yang sudah sepuh pun masih bisa produktif, yaitu karena mereka mayoritas sudah menemukan ikigai-nya. Mungkin kita punya kelompok kecil komunitas itu, saat ini misal begitu ya. Ada pertemuan rutin tiap pekan, ada saling bantu juga, makanan dijaga dan sebagainya. Tapi bisa jadi ada kondisi kita mengalami semacam kejenuhan. Karena lebih mengikuti itu lebih semacam formalitas saja. Ikigai-nya belum ketemu begitu. Ikigai-nya belum ketemu. Nah, ikigai itu apa? Kalau secara bahasa ada yang berpendapat itu alasan hidup. Alasan hidup yang itu menjadi tujuan hidup. Tapi beda dengan sekedar target ya, yang disebut ikigai sebagai purpose of life. Tujuan hidup itu bukan saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi YouTuber kalau sekarang, bukan semacam itu. Tapi sesuatu yang menjadikan ketika kita bangun di pagi hari, kita memiliki semangat dan gairah yang menggebu-gebu, yang bertalu-talu dalam dada kita. Nah, itu berarti sudah ketemu ikigai-nya. Hidup dan ini kehidupan itu dua hal yang berbeda. Kita bisa membuat kehidupan dengan apa yang kita dapatkan. Dan hidup, menghidupkan hidup begitu ya. Jadi ikigai itu yang menjadikan hidup kita lebih hidup. Gitu. Bahasa sederhananya begitu. Beda dengan semacam hanya sekedar goal saja. Kalau ikigai itu beda dengan goals. Karena ada pelatihan tentang goal setting. Kalau hanya sekedar goals-nya saja, tujuannya saja, itu beda dengan ikigai. Karena ikigai ada makna yang lebih dari itu. Yaitu yang menjadi alasan dan yang menjadi pendorong kehidupan kita. Dan juga proyek yang kita hadirkan kepada kehidupan, yang kita nilai itu sesuai dengan keunikan diri kita berdasarkan penciptaan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi